Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovita Anggreni, NPM 191110120, kelas 6C BK. Video ini dibuat untuk memenuhi aktivitas individu mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bu Emma. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan di dalam kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Pemimpin yang baik seharusnya dapat berkomunikasi dengan menyampaikan informasi yang mudah untuk diterima oleh anggotanya. Adanya timbal balik pada saat berkomunikasi, memuji anggota ketika berpendapat. Gunakan kalimat yang konkret dan tidak ambigu agar anggota dapat memahami dengan mudah. Oleh karena itu, sama halnya seperti gaya komunikasi berikut, yaitu 1. Gaya ekwalitarian dan gaya struktural. Apa sih gaya-gaya tersebut? Mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, gaya ekwalitarian. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini mengedepankan aspek kesamaan dalam komunikasi. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Komunikasi kepemimpinan jenis ini dilakukan secara terbuka, yang berarti setiap anggota dapat atau berhak mengemukakan pendapatnya. Pemimpin akan memberikan ruang bagi bawahannya untuk memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan suatu perusahaan. Komunikasi berjalan santai dan tanpa intimidasi. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang baik sehingga timbul keterbukaan antara atasan dan bawahan. Pemimpin mampu membangun komunikasi baik formal maupun non-formal dengan anggota dari organisasi atau yang nantinya membuka kesempatan bagi tiap anggota untuk bertukar informasi dan gagasan. Nah, bagaimana sih gaya ekwalitarian? Sangat baik bukan untuk sebuah pemimpin dalam komunikasi dengan bawahannya. Yang kedua, gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi atau perusahaan. Pada gaya komunikasi ini, pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan dengan cara memberikan informasi terkait tujuan, penjadwalan kerja, aturan kerja, prosedur kerja dalam organisasi atau perusahaan. Gaya komunikasi kepemimpinan jenis ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan bila dijalankan dengan benar. Ahli komunikasi bernama Stockdale dan Cons menjelaskan bahwa struktur inisiator bisa menjadi gaya kepemimpinan yang efektif. Inisiator struktur ini adalah mereka yang mampu membuat perencanaan informasi atau pesan verbal yang bisa menetapkan tujuan organisasi, struktur organisasi, deskripsi penugasan, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bersifat struktural. Jadi gaya struktural ini lebih terstruktur dalam mengerjakan tugasnya karena terjadwal, terus ada perintah dari pemimpinnya, sehingga ketika pemimpin memiliki dua gaya tersebut, dapat memimpin bawahannya dengan baik, berkomunikasi, tidak mengintimidasi, bahkan selalu menerima pendapat dari bawahannya, mau mendapat kritikan, saran, dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian gimana nih?
Apakah dari kalian semua yang telah mendengarkan ini bisa memahami materi yang saya sampaikan? Coba kalian tulis di komentar apa aja sih gaya-gaya buat kepemimpinan yang baik dan tepat saat berkomunikasi dengan bawahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Komunikasi adalah peran penting bagi seorang pemimpin untuk menyampaikan informasinya terhadap bawahan atau karyawannya agar karyawan dapat menerima informasi dengan benar. Apa saja sih komunikasi yang tidak tepat itu? Yang pertama, pemimpin menyampaikan informasi tidak berdasarkan fakta yang ada, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antar anggota atau karyawan. Kedua, pemimpin tidak menerima kritik dan saran dari bawahannya, sehingga bawahannya merasa bahwa pemimpin memiliki sifat yang otoriter dan tidak bisa menghargai pendapat bawahannya. Ketiga, pemimpin tidak menjalin hubungan sosial dengan baik pada bawahannya sehingga terjadinya perselisihan. 4. Pemimpin tidak membangun hubungan sosial yang baik terhadap bawahannya. Hal ini bisa berakibat untuk memicu perselisihan antar bawahan dengan anggota, sehingga tidak mencapai tujuan yang akan dicapai sesuai visi misi yang sudah dibuat. Nah, keempat tersebut adalah contoh komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Nah, dari kalian yang sudah mendengarkan video ini, apakah ada pendapat lain mengenai apa saja sih komunikasi yang tidak tepat? Kalian bisa memberikan informasi tersebut di bawah ini, komentar sebanyak-banyaknya, like juga ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.